Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk hidup ini, lalu bertanya dengan jujur ke dalam dirimu sendiri, siapakah aku sebenarnya? Bukan siapa aku di hadapan manusia. Bukan siapa aku di kartu identitas. Bukan pula siapa aku menurut pekerjaan, gelar, atau peran yang selama ini aku jalani. Tetapi, siapa aku sebelum dunia memanggilku dengan nama? Sejak kecil kita diajari untuk mengenal diri dari luar. Kita dikenalkan pada nama, keluarga, asal-usul, pendidikan, dan prestasi. Kita tumbuh dengan pertanyaan, kamu mau jadi apa? Bukan kamu ini siapa? Perlahan tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa diri kita adalah apa yang dunia katakan. Kita menjadi sibuk menjaga citra, mengejar pengakuan, dan mempertahankan peran. Sampai suatu hari, di tengah kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, hati bertanya lirih, apakah aku hanya ini? Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, yang sering kita hindari karena terasa menakutkan. Jika suatu hari tubuh ini berhenti bernapas, jika nama kita tak lagi dipanggil, jika semua peran dilepaskan, apakah aku benar-benar lenyap? Ataukah ada sesuatu dalam diriku yang tidak ikut mati? Sesuatu yang selama ini diam, menunggu untuk dikenal? Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Ia bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk dijawab dengan logika semata. Ia adalah pertanyaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berani jujur pada dirinya sendiri. Karena mengenal diri sejati berarti siap kehilangan diri palsu. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Hari ini, jika engkau mendengar naskah ini, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar konten yang lewat di berandamu. Ini adalah undangan halus. Undangan untuk membuka sebuah pintu yang jarang dibuka manusia. Pintu yang tidak mengarah keluar, tetapi ke dalam. Pintu menuju kesadaran tentang siapa dirimu sebelum mati. Sebagian orang menghabiskan hidupnya untuk mengenal dunia, tetapi lupa mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu banyak hal tentang luar, tetapi asing dengan batinnya. Padahal para arif berkata, barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri bukan berarti mengenal keinginan, emosi, atau pikiran semata. Mengenal diri sejati adalah mengenali siapa yang hidup di balik semua itu. Perjalanan ini bukan perjalanan yang ramai. Ia bukan jalan yang dipenuhi tepuk tangan. Ia adalah perjalanan sunyi. Perjalanan yang seringkali dimulai dari kegelisahan, dari rasa hampa, dari luka-luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Justru hati-hati yang pernah retaklah yang paling mudah disentuh cahaya. Karena retakan itulah tempat cahaya masuk. Mengenal diri sebelum mati bukan tentang menjadi orang istimewa. Bukan tentang mendapatkan kemampuan aneh atau pengalaman mistik yang dibanggakan. Ini adalah perjalanan untuk kembali sederhana. Kembali jujur. Kembali pada fitrah. Perjalanan untuk melepaskan semua topeng yang selama ini kita pakai agar diterima dunia. Di jalan ini, engkau akan mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap pasti. Engkau akan menyadari bahwa tidak semua yang terlihat nyata adalah kebenaran. Dan tidak semua yang sunyi adalah kosong. Justru dalam keheningan, diri sejati mulai berbisik. Maka jangan terburu-buru. Jangan membawa ambisi dunia ke dalam perjalanan ini. Perjalanan mengenal diri bukan perlombaan. Ia bukan tentang cepat sampai, tetapi tentang berani masuk. Masuk ke ruang batin yang selama ini engkau tinggalkan. Di hadapan pintu ini, tidak dibutuhkan kepintaran. Yang dibutuhkan hanyalah kerendahan hati. Keberanian untuk berkata, aku tidak tahu siapa diriku yang sebenarnya. Dan justru dari pengakuan itulah perjalanan sejati dimulai. Jika hatimu mulai terasa bergetar, jika ada bagian dalam dirimu yang seolah terbangun, itu tanda bahwa pintu ini memang ditujukan untukmu. Maka mari melangkah perlahan. Kita tidak sedang mencari pengetahuan baru. Kita sedang mengingat sesuatu yang pernah kita ketahui, tetapi kita lupakan. Inilah gerbang pertama. Gerbang pertanyaan diri.
Dan dari sinilah perjalanan sunyi menuju kehidupan ruhani yang sebenarnya dimulai. Setelah kita berani mengajukan pertanyaan paling sunyi tentang siapa diri kita sebenarnya, kini kita dihadapkan pada sebuah kesadaran yang sering terasa mengguncang, bahwa tubuh yang selama ini kita rawat, kita banggakan, dan kita lindungi mati-matian, bukanlah diri kita yang sejati. Tubuh ini memang dekat. Kita melihatnya setiap hari. Kita merasakannya setiap saat. Kita menghabiskan hidup untuk memeliharanya, menghiasinya, menguatkannya, dan terkadang mencemaskannya. Namun kedekatan tidak selalu berarti kebenaran. Apa yang paling sering kita lihat justru sering menipu kita. Tubuh adalah anugerah, tetapi ia bukan inti. Ia adalah pakaian sementara yang dikenakan oleh ruh agar bisa merasakan dunia. Seperti baju yang indah, ia berguna, ia perlu dirawat, tetapi ia bukan siapa kita. Suatu hari, pakaian itu akan dilepas. Tanpa kita minta. Tanpa bisa kita cegah. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukanlah daging, tulang, dan kulit. Yang tersisa adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tetapi selalu hidup menggerakkan segalanya. Bayangkan tubuh ini sebagai kendaraan. Kita menumpanginya sejak lahir. Kita mengemudikannya untuk berjalan di dunia, bekerja, mencintai, dan beribadah. Kendaraan itu penting, tetapi ia bukan tujuan. Ia hanya alat. Suatu hari perjalanan selesai, kendaraan ditinggalkan. Jika sepanjang hidup kita mengira kendaraan itu adalah rumah, maka kita akan panik ketika harus turun. Tetapi jika sejak awal kita sadar bahwa kita hanyalah pengendara, hati akan lebih siap untuk pulang. Kesadaran ini sering terasa menakutkan di awal. Karena hampir seluruh identitas kita dibangun di atas tubuh. Nama kita dilekatkan pada wajah. Harga diri kita dilekatkan pada penampilan. Rasa percaya diri kita dilekatkan pada kekuatan fisik, usia, dan kesehatan. Maka ketika tubuh dipuji, kita merasa bernilai. Dan ketika tubuh menua, sakit, atau melemah, kita merasa runtuh. Namun ketika mata batin mulai terbuka, kita perlahan menyadari sesuatu yang sangat dalam, tubuh tidak pernah bisa merindukan Allah. Tubuh tidak pernah bisa memahami makna hidup. Tubuh tidak pernah bisa menangis karena rindu kepada Tuhan. Yang merindu adalah ruh. Yang memahami adalah kesadaran. Yang jatuh cinta kepada kebenaran adalah cahaya batin yang hidup di balik dada. Dalam sunyi yang jujur, ketika pikiran mereda dan dunia luar mengecil, kita mulai merasakan bahwa yang berdetak di balik jantung ini bukan sekadar daging. Ada kehidupan lain yang lebih halus, lebih dalam, lebih terang. Dan dari sanalah rasa-rasa terdalam muncul. Rasa syukur, rasa takut kehilangan Allah. Rasa ingin pulang. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya bukan tubuhnya, cara pandangnya terhadap hidup berubah total. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bisa rusak. Ia tidak terlalu terbang ketika dipuji, dan tidak terlalu jatuh ketika direndahkan. Sebab ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, tetapi oleh apa yang bergerak dalam keheningan batinnya. Ujian hidup pun terasa berbeda. Ketika tubuh lemah, ia tidak merasa kalah. Ketika sakit datang, ia tidak merasa ditinggalkan. Karena yang diuji hanyalah kendaraan, bukan pengendara. Ruhnya tetap tegak. Kesadarannya tetap hidup. Bahkan seringkali, justru ketika tubuh melemah, ruh menjadi lebih jernih. Penuaan tidak lagi menakutkan. Keriput tidak lagi memalukan. Kematian tidak lagi terasa sebagai kehancuran mutlak. Ia mulai melihat semua itu sebagai tanda bahwa perjalanan hampir selesai. Bahwa waktu untuk pulang semakin dekat. Dan anehnya, kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan, tetapi ketenangan. Dari sinilah perjalanan pulang benar-benar dimulai. Pulang dari keterikatan berlebihan pada tubuh. Pulang dari identitas palsu. Pulang menuju keheningan tempat ruh mengenali Tuhannya. Bukan berarti kita membenci tubuh. Justru kita merawatnya dengan bijak, tanpa menjadikannya pusat hidup.
Kesadaran bahwa tubuh bukan diri sejati adalah pintu pertama menuju kebebasan batin. Ia mengguncang, tetapi menyembuhkan. Ia meruntuhkan, tetapi membebaskan. Dan ketika pintu ini terbuka, ruang batin mulai lapang. Cahaya mulai masuk. Dan perjalanan mengenal diri sebelum mati bergerak lebih dalam, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah. Setelah kita menyadari bahwa tubuh bukanlah diri sejati, kini muncul pertanyaan berikutnya. Jika bukan tubuh yang memimpin hidup ini, lalu siapa yang seharusnya kita dengarkan? Di tengah kebisingan dunia, di antara ribuan suara yang memanggil, adakah satu suara yang benar-benar dapat dipercaya? Di dalam setiap manusia, Allah menanamkan sebuah cahaya halus. Ia tidak bersuara keras. Ia tidak memaksa. Ia tidak menuntut untuk diikuti. Ia hanya berbisik, tenang, lembut, dan seringkali hanya terdengar ketika dunia di sekitar kita akhirnya diam. Itulah suara hati. Suara hati bukan sekadar perasaan. Ia bukan emosi sesaat. Ia bukan bisikan takut atau keinginan yang tergesa. Suara hati adalah pantulan cahaya ilahi yang Allah titipkan di dalam dada manusia sebagai kompas batin agar kita tidak tersesat di jalan kehidupan. Hati, dalam pengertian ruhani, bukanlah sekadar organ yang memompa darah. Ia adalah pusat rasa, pusat nurani, dan pusat cahaya. Tempat di mana kebenaran berbisik tanpa kata. Para arif menyebutnya sebagai lampu batin. Ia selalu menyala, tetapi cahayanya bisa tertutup oleh debu dunia yang kita biarkan menumpuk. Seringkali manusia keliru membedakan suara hati dengan suara ego dan nafsu. Ego berbicara dengan nada ingin diakui. Ia gelisah jika tidak dipuji. Nafsu berbicara dengan nada tergesa, ingin segera dipenuhi tanpa peduli akibat. Sedangkan suara hati tidak tergesa. Ia tenang. Ia tidak menjanjikan kenikmatan instan, tetapi menghadirkan ketenangan yang dalam. Ketika seseorang berdusta, ego mungkin merasa aman jika tidak ketahuan, tetapi hati akan gelisah. Ketika seseorang memilih jalan yang tampak menguntungkan secara duniawi tetapi melanggar nurani, nafsu mungkin bersorak, tetapi hati akan terasa sempit. Sebaliknya, ketika seseorang memilih kebenaran meski berat, hati memancarkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Lalu mengapa banyak orang merasa kehilangan suara hati? Bukan karena hati berhenti berbicara, tetapi karena kita terlalu bising untuk mendengarkan. Dunia terus menekan dengan target, tuntutan, perbandingan, dan ketakutan. Pikiran sibuk menghitung untung rugi. Ego sibuk menjaga citra. Nafsu sibuk mengejar pemuasan. Dalam kebisingan itu, bisikan lembut hati tenggelam. Suara hati tidak pernah berteriak. Jika kita tidak menyediakan ruang sunyi, ia tidak akan memaksa masuk. Maka kepekaan batin hilang bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita sendiri yang menjauh dari keheningan. Untuk kembali mendengar suara hati, seseorang harus berani memperlambat langkah. Menurunkan ego. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Keheningan bukan berarti berhenti hidup, tetapi berhenti sejenak dari kebisingan batin. Dalam diam itulah cahaya kecil mulai terlihat kembali, seperti lilin yang menyala setelah lama tertutup debu. Kerendahan hati adalah kunci. Selama seseorang merasa paling tahu, suara hati sulit menembus. Tetapi ketika ia mengakui kebingungan, mengakui kelemahan, dan mengakui ketidaktahuan, ruang batin terbuka. Dan di ruang itulah petunjuk turun dengan lembut. Ketika seseorang mulai hidup dengan mengikuti suara hati, jalannya berubah. Ia tidak lagi mengambil keputusan karena tekanan manusia, tetapi karena panggilan nurani. Ia berani memilih jalan yang sunyi jika itu yang membuat hatinya lapang. Ia tidak lagi takut berbeda, karena ia merasa ditemani. Dalam setiap kegelisahan, suara hati memberi ketenangan. Dalam kebingungan, ia memberi arah. Dalam kegelapan, ia menjadi cahaya kecil yang cukup untuk melangkah. Dan perlahan seseorang menyadari bahwa suara hati bukan sekadar bagian dari dirinya. Ia adalah titipan Allah.
jembatan halus yang menghubungkan manusia dengan kehendak ilahi. Barang siapa belajar mendengarkan suara hati, ia tidak akan benar-benar tersesat. Sekalipun seluruh dunia meragukan langkahnya, ia tetap berjalan dengan tenang. Karena yang ia ikuti bukan kata manusia, melainkan cahaya petunjuk dari Allah yang bersemayam di kedalaman batinnya. Inilah kompas sejati dalam perjalanan ruhani. Bukan suara luar, bukan sorak dunia, tetapi bisikan lembut yang selalu mengarah pulang. Setelah kita belajar mendengarkan suara hati sebagai cahaya ilahi, kini kita dihadapkan pada satu penghalang paling licik dalam perjalanan menuju Allah. Penghalang ini tidak selalu tampak buruk. Ia tidak selalu datang dengan wajah gelap. Justru seringkali ia hadir dengan wajah yang sangat mirip dengan diri kita sendiri. Itulah ego. Ego bukan sekadar rasa ingin dipuji atau keinginan untuk dihargai. Ego adalah tirai batin. Ia adalah lapisan halus yang menutupi cahaya ruh, sehingga manusia merasa terpisah dari Tuhannya. Ego membuat seseorang merasa dirinya pusat segalanya. Padahal pusat dari seluruh kehidupan hanyalah Allah. Ketika ego menguat, hati mengeras. Ketika ego memimpin, telinga batin menjadi tuli. Dan ketika ego duduk di singgasana, manusia tidak lagi berjalan menuju Allah, tetapi berjalan menuju penguatan dirinya sendiri. Inilah bahaya ego yang paling besar, ia menggeser arah tanpa kita sadari. Ego tidak selalu datang dalam bentuk dosa yang jelas. Ia sering menyamar dalam kebaikan. Ia bisa bersembunyi di balik kesalehan, di balik amal, bahkan di balik ibadah. Seseorang bisa rajin beribadah, tetapi hatinya penuh rasa lebih suci. Seseorang bisa banyak beramal, tetapi jiwanya haus pengakuan. Seseorang bisa berbicara tentang Allah, tetapi hatinya dipenuhi rasa paling benar. Inilah ego yang paling berbahaya. Karena ia membuat seseorang merasa dekat dengan Allah, padahal hatinya justru jauh. Ia membuat seseorang merasa berilmu, padahal jiwanya kosong. Ia membuat seseorang merasa sudah sampai, padahal ia berhenti berjalan. Maka para waliullah berkata dengan jujur dan tegas, musuh terbesar bukanlah setan di luar, tetapi ego di dalam. Membongkar ego bukan berarti membenci diri sendiri. Bukan pula mematikan kepribadian atau menolak potensi. Membongkar ego berarti menempatkannya pada posisi yang benar. Di bawah kendali ruh, bukan sebagai raja dalam diri. Ego yang tidak dikendalikan akan selalu menuntut, selalu membandingkan, selalu merasa kurang dihargai. Proses membersihkan ego bukan perjalanan singkat. Ia bukan pencapaian satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Setiap hari, ego bisa tumbuh kembali. Bahkan setelah seseorang merasa sudah rendah hati, ego bisa muncul dalam bentuk baru, merasa bangga karena merasa rendah hati. Namun justru disitulah latihan sejati dimulai. Setiap kali kita merasa tersinggung, itulah cermin. Setiap kali kita ingin dipuji, itulah undangan untuk sadar. Setiap kali kita merasa paling benar, itulah alarm batin. Ego selalu memperlihatkan dirinya melalui reaksi. Dan jika kita jujur mengamati tanpa membela diri, pembersihan perlahan terjadi. Bagaimana cara melemahkan ego? Bukan dengan melawannya secara kasar, tetapi dengan cahaya kesadaran. Ego melemah ketika kita mengakui kelemahan. Ia runtuh ketika kita sadar bahwa semua kekuatan bukan milik kita. Ia luntur ketika kita memilih rendah hati daripada menang. Mengakui diri sebagai hamba adalah obat paling mujarab. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa setiap helaan napas adalah pemberian, bukan kepemilikan, ego kehilangan pijakan. Ketika seseorang sadar bahwa apapun yang terjadi bukan hasil kecerdasannya semata, tetapi hasil takdir Allah yang penuh kasih, hatinya menjadi lunak. Perlahan, tirai ego mulai terangkat. Cahaya yang tadinya redup mulai menerangi. Hati menjadi lembut, lapang, dan mudah menerima kebenaran, meski datang dari arah yang tidak disukai. Seseorang tidak lagi sibuk membela diri. Ia lebih sibuk membenahi hati. Dan ketika tirai itu benar-benar menipis, muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Kedekatan dengan Allah yang terasa nyata. Setiap langkah terasa dipandu. Setiap kesulitan tidak lagi melahirkan keputusasaan, tetapi kepercayaan. Doa tidak lagi terasa jauh. Seakan jarak antara hamba dan Tuhan menyempit. Membongkar ego berarti kembali pada fitrah. Kembali pada diri sejati. Kembali pada hubungan yang tidak terhalang oleh keakuan. Di titik inilah seorang hamba menemukan kedamaian terdalam, ketika ia berhenti menjadi pusat hidupnya sendiri dan membiarkan Allah menjadi segalanya. Dalam perjalanan mengenal diri, ada satu rahasia besar yang sering terlewatkan oleh manusia. Rahasia ini begitu dekat, begitu sederhana, namun justru karena kesederhanaannya ia sering diabaikan. Rahasia itu adalah napas. Setiap tarikan dan hembusannya adalah tanda paling nyata bahwa Allah sedang dekat. Lebih dekat dari apapun yang bisa kita bayangkan. Kita sering mencari kehadiran Allah di tempat-tempat yang jauh. Di langit yang tinggi, di kejadian besar, di pengalaman luar biasa. Kita mengira kedekatannya harus terasa dahsyat. Padahal tanda paling jelas itu selalu mengikuti kita, bekerja tanpa pernah kita perintahkan, dan tidak pernah berhenti bahkan ketika kita lupa. Napas. Setiap helaan napas adalah karunia. Kita tidak menciptakannya. Kita tidak mengatur kapan ia datang dan kapan ia pergi. Kita hanya menerimanya. Jika Allah berhenti memberikannya walau sejenak, hidup akan padam. Dari sini saja seharusnya hati mulai luluh. Aku tidak pernah hidup sendiri. Aku dijaga. Aku dipelihara. Bahkan ketika aku lalai. Napas bukan hasil usaha. Ia bukan hasil kecerdasan. Ia bukan hasil kekuatan. Ia adalah pemberian murni. Surat cinta yang dikirimkan Allah detik demi detik, tanpa pernah terputus. Dan betapa seringnya kita menerimanya tanpa pernah menyadarinya. Ketika seseorang mulai menyadari napas sebagai karunia, sesuatu di dalam hatinya berubah. Ia berhenti merasa sepenuhnya mengendalikan hidup. Ia mulai merasakan ketergantungan yang indah. Ketergantungan yang tidak melemahkan, tetapi menenangkan. Karena di balik setiap tarikan napas, ada kasih yang sedang bekerja. Kesadaran napas bukan sekadar latihan fisik atau teknik meditasi. Ia adalah zikir paling halus. Zikir yang tidak memerlukan lisan. Tidak membutuhkan suara. Tidak membutuhkan gerakan. Setiap tarikan napas adalah menerima rahmat. Setiap hembusan adalah menyerahkan diri. Tanpa kata, tanpa usaha, tanpa paksaan. Ketika seseorang duduk diam sejenak dan benar-benar hadir dalam napasnya, dunia yang bising mulai mengecil. Pikiran yang gaduh melambat. Kekhawatiran yang menekan melemah. Karena pada saat itu, ia tidak hanya bernapas. Ia hadir. Ia sadar. Dan dalam kesadaran itulah Allah terasa sangat dekat. Hadir dalam napas membuat seseorang keluar dari masa lalu dan masa depan. Ia tidak lagi terjebak pada penyesalan atau ketakutan. Ia berada di sini. Sekarang. Di titik tempat Allah selalu menyertainya. Tidak ada jarak. Tidak ada penghalang. Perlahan, perubahan batin terjadi. Kecemasan tidak lagi mendominasi. Rasa takut mereda. Hati menjadi lebih lembut. Karena seseorang mulai merasa ditemani. Ia tidak lagi sendirian menghadapi hidup. Bahkan dalam kesepian sekalipun, ada kehadiran yang menjaga. Kesadaran, aku dijaga, melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika masalah datang, hati tidak langsung panik. Ketika jalan buntu muncul, jiwa tidak langsung runtuh. Karena di balik semua itu, napas masih mengalir. Dan selama napas masih diberikan, berarti Allah masih bekerja. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa mengingat Allah tidak selalu harus dengan kata. Menghadirkan Allah tidak selalu harus dengan ritual panjang. Kadang cukup dengan sadar bahwa aku sedang bernapas. Dan napas ini bukan milikku. Inilah puncak kesadaran yang lembut. Ketika seseorang berhenti mencari Allah di luar, dan mulai menemukannya di dalam hidupnya sendiri. Dalam denyut yang sederhana. Dalam hembusan yang sering dilupakan.
Dalam kehidupan yang sedang berlangsung, Allah tidak pergi. Kita yang sering tidak hadir. Dan ketika kita kembali hadir melalui napas, kita menemukan bahwa sejak awal kita tidak pernah ditinggalkan. Inilah zikir paling halus. Zikir yang mengalir bersama hidup. Dan dari sinilah kesadaran ilahiyah mulai menetap, bukan sesaat, tetapi terus-menerus. Dalam perjalanan mengenal diri, ada satu gerbang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani melepaskan. Gerbang ini tidak terlihat oleh mata, tidak bisa diukur oleh akal, dan seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal di baliknya tersembunyi kehidupan yang paling jujur. Gerbang itu adalah mati sebelum mati. Mati sebelum mati bukanlah berhentinya napas. Bukan pula tentang tubuh yang kembali ke tanah. Ia bukan kematian fisik. Mati sebelum mati adalah kematian batin. Kematian terhadap segala sesuatu yang menutupi hubungan kita dengan Allah. Kematian ego yang ingin diakui. Kematian ambisi yang melelahkan. Kematian keterikatan dunia yang membuat hati gelisah. Selama manusia masih hidup dari dirinya yang palsu, ia sebenarnya belum hidup. Ia hanya bertahan. Ia bergerak, tetapi tidak hadir. Ia bernapas, tetapi tidak sadar. Maka para arif berkata, seseorang belum benar-benar hidup sampai ia mati dari dirinya sendiri. Kematian batin ini seringkali dimulai dari kehancuran. Rencana yang runtuh. Citra diri yang hancur. Jalan hidup yang berubah tanpa izin. Pada saat itulah ego kehilangan pijakan. Dan jika seseorang berani tidak melarikan diri, berani diam dan menerima, disitulah kematian batin mulai bekerja. Yang mati bukanlah diri sejati. Yang mati adalah topeng. Yang mati adalah keakuan. Yang mati adalah dorongan untuk selalu mengendalikan segalanya. Ketika semua itu runtuh, sesuatu yang lebih jujur bangkit. Ruh yang merdeka. Kesadaran yang mengenali sumber hidupnya. Mati sebelum mati bukanlah kehilangan. Justru inilah kematian paling indah. Karena ketika ego mati, hati hidup. Ketika ambisi mati, ketenangan lahir. Ketika nafsu melemah, kejernihan muncul. Kebenaran tidak lagi hanya dipahami, tetapi dirasakan. Kehadiran Allah tidak lagi sekadar diyakini, tetapi dialami. Pasrah adalah inti dari gerbang ini. Namun pasrah yang dimaksud bukan pasrah yang lemah. Bukan menyerah karena putus asa. Pasrah sejati lahir dari kesadaran bahwa hanya Allah yang berkuasa. Ia adalah kekuatan batin tertinggi. Karena hanya orang yang benar-benar kuat yang mampu melepaskan kendali. Dalam kepasrahan ini, seseorang berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan rencananya. Ia berhenti memaksa takdir. Ia berhenti bertanya, mengapa hidupku tidak seperti yang kuinginkan? Ia mulai bertanya, apa yang ingin Allah tumbuhkan dalam diriku melalui ini? Setelah melewati kematian batin, hidup berubah dengan cara yang halus namun mendalam. Banyak hal yang dulu melukai, kini tidak lagi menggoyahkan. Banyak hal yang dulu membuat marah, kini terasa kecil. Seseorang berjalan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada tangan yang selalu memandunya, meski jalan tetap naik dan turun. Doa tidak lagi sekadar permintaan. Seluruh hidup menjadi doa. Setiap langkah menjadi kepasrahan. Setiap keadaan menjadi dialog batin dengan Allah. Tidak ada lagi jarak yang kaku antara ibadah dan hidup. Semua menyatu. Inilah gerbang makrifat. Pintu pengetahuan hakiki yang hanya terbuka ketika identitas duniawi dilepaskan. Bagaimana seseorang bisa melihat cahaya jika dirinya masih penuh kabut? Bagaimana ia bisa mendengar bisikan ilahi jika pikirannya masih gaduh? Dan ketika seseorang telah mati sebelum mati, kematian fisik tidak lagi menakutkan. Ia tahu bahwa yang akan mati hanyalah pakaian. Sedangkan dirinya yang sejati telah lama pulang. Ia tidak membayangkan kegelapan. Ia merasakan kepulangan. Mati sebelum mati adalah akhir dari pencarian palsu dan awal dari kehidupan sejati. Mati dari dunia yang menipu agar hidup dalam cahaya yang abadi.
Mati sebagai hamba yang lupa agar lahir sebagai hamba yang mengenal Tuhannya. Inilah puncak transformasi ruhani. Gerbang terakhir sebelum pulang dengan hati yang telah sampai. Jika engkau masih bersama hingga titik ini, ketahuilah, bukan kebetulan. Ada panggilan yang lebih dalam daripada sekadar mendengar kata-kata. Ada getaran yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang mulai bangun. Kini, setelah pintu demi pintu batin terbuka, tibalah kita pada satu keadaan hidup yang baru, hidup sebagai ruh yang menyala. Ruh yang menyala bukanlah ruh yang berteriak lantang. Ia tidak sibuk menunjukkan kesalehan. Ia tidak haus pengakuan. Ruh yang menyala justru tenang, jernih, dan hadir penuh. Ia hidup, namun tidak dikuasai dunia. Ia berjalan di bumi, tetapi hatinya tertambat di langit. Hidup dalam kesadaran penuh berarti seseorang tidak lagi hidup setengah-setengah. Ia hadir saat bernapas. Ia sadar saat melangkah. Ia tahu kepada siapa ia bersandar. Ia tahu siapa yang menggenggam hidupnya. Tidak ada lagi jarak antara yang lahir dan yang batin. Semua menyatu dalam satu kesadaran, aku adalah hamba, dan Allah adalah tujuan. Pada titik ini, hidup tidak lagi dipahami sebagai perlombaan dunia. Bukan tentang siapa paling cepat, paling tinggi, atau paling terlihat. Hidup menjadi ladang penghambaan. Segala yang dijalani, kerja, diam, sakit, sehat, senang, dan sedih, semuanya berubah menjadi ibadah. Karena yang berubah bukan situasinya, melainkan kesadarannya. Setiap napas kini disadari sebagai amanah. Ia bukan milik kita. Ia titipan yang bisa diambil kapan saja. Maka napas dijaga dengan syukur. Digunakan untuk mengingat, bukan melupakan. Untuk mendekat, bukan menjauh. Dan setiap langkah, sekecil apapun, menjadi persembahan diam kepada Allah. Kedamaian tertinggi tidak lagi dicari di luar. Ia lahir dari penerimaan. Dari kesadaran bahwa takdir bukan hukuman, melainkan pendidikan rohani. Bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan, datang membawa pesan. Membentuk hati. Mengikis ego. Menguatkan kepercayaan. Ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, ia tidak lagi bertanya, mengapa aku? Ia bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini? Dan pertanyaan itu sendiri sudah menjadi cahaya. Jika saat ini engkau merasa lelah secara batin, ketahuilah, itu bukan tanda Allah menjauh. Justru seringkali itu tanda cintanya sedang bekerja. Karena Allah tidak membersihkan hati yang tidak ingin Dia dekatkan. Kelelahan batin adalah proses pelepasan. Tanda bahwa ruh sedang dilunakkan agar mampu menerima cahaya yang lebih besar. Dan kini, dengarkan baik-baik. Ada undangan halus yang mungkin tak terdengar oleh telinga, tetapi jelas bagi hati yang jujur. Undangan untuk pulang. Bukan pulang dari dunia, tetapi pulang dari keterpisahan. Pulang dari lupa. Pulang dari hidup yang terpecah. Allah tidak memanggilmu untuk menjadi sempurna. Dia memanggilmu untuk sadar. Untuk hadir. Untuk tunduk dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Untuk hidup sebagai ruh yang menyala, yang diamnya berzikir, langkahnya berserah, dan hidupnya menjadi saksi kehadirannya. Ya Allah, jika perjalanan ini Engkau bukakan bagi jiwa-jiwa yang mendengar, maka sempurnakanlah dengan penjagaanmu. Jadikan hati kami lembut namun teguh. Jadikan napas kami ingatan. Jadikan hidup kami jalan pulang. Dan ketika waktu kami di dunia usai, pertemukan kami dengan MU dalam keadaan Engkau ridai. Inilah akhir perjalanan kata. Namun awal perjalanan hidup yang sesungguhnya. Hiduplah sebagai ruh yang menyala. Tenang. Hadir. Berserah. Dan biarkan Allah yang menyempurnakan segalanya.